Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan kalian hari ini. Dan semoga kalian dapat kita jalani bersama dengan kondisi sehat walafiat dan selalu bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Marilah untuk mengawali pembelajaran kita berdoa. Gilirannya adalah Ahmad Sairaji. Silakan Ahmad Sairaji untuk memimpin doa. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas pimpinan memimpin doa Ahmad Sairaji. Semoga doa kita bersama ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan pembelajaran dan semoga selalu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bapak, Bapak periksa kehadiran hari ini semua bangku sepertinya isi penuh, berarti hari ini anak-anak Bapak hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, apakah kalian siap untuk pembelajaran hari ini, Nak? Kalau Siap, Pak. siap, berarti kita harus siapkan diri dulu. Rapikan pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya rapi dan bersih. Kemudian lingkungan sekitar kalian bersihkan agar tidak ada lagi sampah-sampah berserakan. Dan yang terakhir, rapikan posisi bangku kalian di meja kalian, lalu letakkan semua alat tulis kalian di atas meja. Selanjutnya, mari kita pelajari materi pada hari ini. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu sudah Bapak paparkan mengenai pengertian dari sholat berjamaah, kemudian lagi hukum-hukumnya, dan yang terakhir mengenai tata cara dari sholat berjamaah. Anak-anak, kalau boleh Bapak bertanya, kira-kira tata cara sholat itu datangnya atau sumbernya dari mana ya? Dari Nabi, Pak. Dari Nabi, dari hadis Nabi, Pak. Oh iya, betul sekali, dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi semua ada bergaul dan lain sebagainya yang bersandarkan dengan syariat Islam itu tidak lepas dari salah satu sumber, yakni hadis. Mempelajari hadis dari Nabi Muhammad SAW. Anak dapat kita yakini bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat istimewa, sehingga Allah memilih beliau untuk menjadi utusannya dalam menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Betapa pentingnya kita mengetahui sejarah para nabi sebagai wujud kecintaan kita, dan dengan belajar sejarah kita bisa memetik hikmahnya untuk kita teladani, sehingga akan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, Bapak berharap setelah kalian menyimak video dan PowerPoint, kalian mampu menceritakan dan menganalisis perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan adanya kerja kelompok, berdiskusi, dan presentasi, kalian akan mampu menyimpulkan masa kelahiran hingga dewasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian mampu menemukan makna, sifat, dan perilaku teladan Nabi Muhammad SAW, dan kalian mampu mengaitkan sifat atau perilaku teladan Nabi Muhammad SAW pada masa sekarang. Nah, anak-anak, sejauh mana sih kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW
dan bagaimana pengaruh yang beliau bawa kepada kita semua. Berikut ini Bapak angkat permasalahan remaja muslim sekarang. Tidak ingat bahkan tidak tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW, baik itu sejarah masa lahir hingga dewasa serta keteladanan yang beliau bawa, proses diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, dan strategi dakwah beliau serta hikmahnya. Dalam pertemuan kali ini kita membahas poin yang pertama terlebih dahulu, mempelajari tentang sejarah masa lahir hingga dewasa serta keteladanan yang beliau bawa. Baiklah anak-anak, adapun konsep yang akan kita pelajari yakni kisah kehidupan Nabi Muhammad di Mekah, masa kelahiran, masa pengasuhan, masa menggembala kambing, dan masa beliau berdagang. Masa kelahiran Nabi. Pertama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal dari pasangan Abdullah dan Aminah. Abdullah meninggal saat usia kandungan Aminah 6 bulan. Lalu usia 7 hari, Abdul Muthalib mengkhitan beliau dan memberi nama Muhammad dengan harapan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Kemudian masa pengasuhan. Aminah menyusui putranya selama 3 hari. Kemudian pada usia ke-8 hari diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Tradisi ini dilandasi pemikiran bahwa anak akan tumbuh kembang lebih baik di tempat yang lingkungannya baik itu fisik dan sosial. Halimatus Sa'diyah merawat Muhammad selama 4 tahun. Masa menggembala kambing. Usia 8 tahun, Muhammad menggembala kambing karena kondisi dirinya yatim piatu dan dirawat oleh pamannya. Selama 4 tahun beliau menggembala, imbalannya atau upah beliau serahkan kepada sang paman. Profesi ini akan bermanfaat kelak saat beliau menjalankan amanah sebagai rasul. Kemudian masa berdagang. Usia 12 tahun, Muhammad diajak Abu Thalib untuk berdagang. Tujuan pertama di negeri Syam. Beliau berdagang dengan tekun dan ulet. Usia 25 tahun beliau mulai berdagang sendiri dan mendulang keberhasilan dalam profesi ini. Faktor pendukung keberhasilannya adalah karena sikap dan perilaku yang sangat menawan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak informasi materi sekilas dari Bapak, berikut ini ada video. Silakan kalian simak dan kalian analisis apa-apa saja yang bisa kalian ambil nantinya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kecil yang membawa berkah. Bayi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun. Lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad terjadi peristiwa Syaq al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka.
hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Harits bin Abdu al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. Dalam kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih anak-anak atas kerjasama kalian pada hari ini. Untuknya silahkan kalian berdiskusi berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Ada LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kalian, sudah di-share di grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan. Dalam waktu 15 menit, silahkan kalian presentasikan. Ya, baik. Sudah selesai semuanya? Pak. Ya. Ya, Pak, sudah. Kalau begitu saya minta perwakilan Agustati menyampaikan presentasinya berkenaan dengan masa Nabi sewaktu berdagang. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang masa dagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib berdagang. Kemudian yang kedua, tujuan dagang beliau adalah ke negeri Syam. Kemudian yang ketiga, beliau berdagang dengan tekun dan ulet. Selanjutnya yang keempat, usia 25 tahun beliau berdagang sendiri dan di situ beliau mendulang keberhasilan dalam profesi tersebut. Terakhir yang kelima, faktor pendukung keberhasilan beliau adalah karena sifat dan perilaku beliau yang sangat terpuji. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ananda Agustati karena telah mewakili dari teman-temannya presentasi pada ini. Untuk berikutnya kita ke penutup. Di penutup ada Bapak sudah share soal yang akan kalian kerjakan. Silahkan nanti dikumpul atau kalian di sana. Kalau sudah nanti kita akan Bapak koreksi secara cepat, nanti akan Bapak serahkan kepada kalian yang lainnya. Itu kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita nanti bertemu kembali pada pertemuan akan datang membahas materi yang sama tetapi bahasan yang berikutnya yakni mengenai diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan rasul serta strategi dakwah beliau di Mekah.
Waalaikumsalam. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.